cinta kalian nggak dibalas, gimana sih? Misalkan kalian sayang sama seseorang, cuman cintanya ternyata kalian tidak dibalas, mending kalian udah di-cut aja, karena kayaknya sakit banget ya Kak, kalau misalkan kita cintanya sendirian kan. Jadi ya udah lebih baik merelakan gitu. Dari kamu yang masih muda, ada nggak yang bisa kamu sampaikan ke fellow insertizen yang mungkin kurang pede gitu ya dengan looks yang sama? Kalau dari Angie sih harus tetap percaya diri aja sama diri sendiri, karena ya Tuhan udah kasih kita, jadi kita harus tetap bersyukur gitu. Ada nggak sih mungkin beauty tips dari kamu juga gitu? Kayak rambut keriting tuh kayak gimana sih cara ngurusnya? Pasti banyak yang penasaran juga. Kalau rambut keriting tuh pasti sangat ribet sekali rambutnya, karena kita harus ngerawat. Kalau nggak kan rambutnya akan kayak gini kan, jadi kayak lebih susah sih. Cuman karena Papa Angie itu juga dulu rambutnya keriting kan, jadi banyak belajar dari Papa Angie gitu. Kita akan melihat sebuah artikel mengenai single terbaru kamu ya. Kita lihat dulu yuk, kita intip. I love this picture. Ini Angie Carvalho hadapi cinta tak terbalas dengan single Merelakan. Hadapi cinta tak terbalas. Waduh, ini agak serius topiknya ya, serius galaunya. Boleh di-share sedikit soal single ini? Boleh. Kalau single ini tuh judulnya kan Merelakan. Jadi itu sangat, kalau dibanding lagu Angie yang pertama, menurut Angie ini lagunya lebih deep, lebih sedih juga gitu. Oke, ini based on pengalaman pribadi kah? I hope not sih. Kalau untuk sekarang kayaknya enggak, cuman kalau dulu maybe iya, karena menurut Angie lagu Angie tuh bisa di semua keadaan, bisa di merelakan orang yang udah nggak ada lagi, merelakan teman, merelakan pacar, bisa di semua POV gitu. Oke, jadi Angie cukup universal ya. Universal. Nah, orang-orang di balik single ini siapa aja nih yang terlibat Angie? Orang-orang sangat banyak. Kalau penciptanya itu namanya Kak Krisna, terus juga Angie di direct sama Kabar Sena, terus juga yang lagunya sama Music Sick, terus juga dibantu sama label Angie Universal. Oke, ini salah satu super tim ya yang akhirnya menciptakan satu single yang luar biasa. Nanti kita akan dengerin ya. Aku udah gak sabar nih sejujurnya, tapi kita akan kulik-kulik lagi. Dan ini jeda dari single pertama ke kedua itu berapa lama ya Angie? Kalau single Angie yang pertama itu kalau bulan Juni, Juli. Jadi cukup ya lumayan, 3 bulan, 4 bulan. Oke, ini sudah ditunggu-tunggu dong ya sama fans-fans kamu gitu ya. Dan tadi kamu sempat spill sedikit bahwa ini single yang cukup universal ya, nggak hanya buat pasangan kita, bisa dengan orang-orang terkasih kita juga. Benar. Ada pesan lagi nggak yang pengen kamu sampaikan melalui single ini? Kalau pesan dari Angie, ini untuk pasangan. Untuk pasangan mungkin kalau misalkan cinta kalian nggak dibalas, gimana sih? Misalkan kalian sayang sama seseorang, cuman cintanya ternyata kalian tidak dibalas, mending kalian udah di-cut aja, karena kayaknya sakit banget ya Kak, kalau misalkan kita cintanya sendirian kan. Jadi ya udah lebih baik merelakan gitu. You gotta love yourself first ya. Aku suka itu ya. Memang kondisi yang rumit, tapi kadang-kadang harus memprioritaskan diri sendiri dulu gitu ya. Dan kenapa kira-kira publik atau insertizen harus mendengarkan lagu ini? Karena lagu ini tuh sangat bisa didengarkan dengan semua situasi menurut Angie, dan Angie juga sangat suka lagu ini. Jadi kalian jangan lupa dengerin lagu Angie. Yes, pastinya. Dan untuk proses recordingnya sendiri itu berapa lama? Aku juga penasaran nih, karena kan dari yang kita lihat tuh banyak prosesnya ternyata ya. Iya benar, banyak sekali sih Kak prosesnya itu. Angie berapa bulan ya, pokoknya lumayan ya, berbulan-bulan. Oke, dan mungkin dari masa peracikan single kedua ini ada momen-momen yang juga sangat berkesan buat kamu? Semuanya berkesan sih, karena waktu kita syutingnya terus kita recording itu sangat seru sih semuanya. Gitu. Dan dari semua lirik, kira-kira kalau aku harus nyuruh milih kamu satu lirik yang paling favorit, kira-kira yang mana? Kalau dari Angie yang waktu bridge itu, liriknya, memori yang melekat di tempat biasa kita bercerita,
Menurut Angie yang itu. Aku sih yes ya, yes. Oke, tapi kenapa spesifik lirik itu? Padahal cuma nyuruh nyebutin sih, tapi yang namanya penyanyi dinyanyiin sama dia. Wow. Iya, karena Angie suka waktu lirik itu karena menurut Angie kayak wah liriknya sangat indah gitu. Iya. Simple tapi Iya, deep ya. deep, iya benar. Oke, dan ketika kamu udah sejauh ini, maksudnya udah punya single sendiri, single kedua bahkan, kamu udah bukan penyanyi yang di Banjarmasin ikut lomba setempat gitu ya, kamu sudah dikenal begitu banyak orang, bahkan punya fan base juga ya. Ada namanya? Ada namanya The Angies. The Angies. Yes. Hi The Angies. What do they mean to you? Angie sangat berterima kasih juga sih sama The Angies karena ada The Angies yang emang dukung Angie dari awal Angie audisi sampai sekarang. Jadi terus misalkan Angie ada tampil di mana, mereka tuh pasti hadir, pasti support gitu. Hadir langsung? Hadir langsung juga? Kadang-kadang. Mereka base-nya di mana? Tersebarkah? Biasanya kalau misalkan Angie ada di Jakarta, ada yang di Jabodetabek. Terus kalau Angie di Banjarmasin, ada di Angies yang di Banjarmasin gitu. Wah, jadi di setiap daerah itu ada ya? Iya, wah, jadi ini banyak sekali yang support Angie, udah punya fanbase sendiri juga. Iya. Dan kayaknya mereka pasti merupakan salah satu support system kamu yang cukup mempengaruhi ya, selain keluarga juga. Oke, dan ada nggak sih mungkin pesan-pesan dari mereka yang selalu kamu ingat dan kamu bawa kemanapun kamu perform? Kalau pesan dari mereka, pastinya Angie selalu mengingat yang hal positif dari mereka karena mereka selalu support Angie setiap hari. Jadi kayaknya pesan-pesan dari mereka Angie selalu ingat. Gitu. Karena begitu bersumbangsi ya. Benar. Dan Angie kan masih muda banget nih. Kita doakan karirnya juga pasti makin panjang dan melejit juga. Tapi so far, gimana sih cara kamu menghandle, ini kan berkah yang luar biasa ya Angie. Kamu bagaimana sih menanggapi semua ini? Karena kan nggak mudah gitu ya untuk tiba-tiba dikenal begitu banyak orang. Seru sih pasti ya, tapi kira-kira dari kamu sendiri menyiasatinya itu seperti apa? Kalau dari Angie sangat bersyukur karena Angie udah ada di titik ini. Jadi karena Angie juga udah ada bekal dari Indonesian Idol kan, jadi Angie harus bisa nerapin diri Angie agar bisa tetap rendah hati juga gitu. Oke, dan ini pasti juga menjadi salah satu modal kamu ya. Kehamblan kamu pasti juga sangat membawa kamu begitu besar lagi gitu di dunia musik Indonesia. Dan selain kualitas suara kamu, attitude kamu yang juga bagus, aku berkali-kali bilang I really love your look. Dan ini juga mungkin membuat orang juga penasaran gitu kan dengan look kamu. Ada nggak sih pesan-pesan buat kamu, mungkin juga insertizen yang mungkin nggak pede dengan penampilannya? Karena begini, kita tahu ya bahwa khususnya di Asia Tenggara itu ada a certain beauty standard ya, yang mungkin kulitnya harus fair dan rambutnya mungkin harus lurus. Kebetulan aku tim kamu juga ya, jadi juga sempat merasakan. Tapi dari kamu yang masih muda, ada nggak yang bisa kamu sampaikan ke fellow insertizen yang mungkin kurang pede gitu ya dengan looks yang sama? Kalau dari Angie sih harus tetap percaya diri aja sama diri sendiri karena ya Tuhan udah kasih kita, jadi kita harus tetap bersyukur gitu. Bersyukur ya, dan ternyata juga kadang-kadang tanpa disadari berbeda itu malah menjadi anugerah kan? Iya benar. Iya. Benar sekali. Tapi ada nggak sih mungkin beauty tips dari kamu juga gitu? Kayak rambut keriting tuh kayak gimana sih cara ngurusnya? Pasti banyak yang penasaran juga. Kalau rambut keriting tuh pasti sangat ribet sekali rambutnya karena kita harus ngerawat. Kalau nggak kan rambutnya akan kayak gini kan, jadi kayak lebih susah sih. Cuman karena Papa Angie itu juga dulu rambutnya keriting kan, jadi banyak belajar dari Papa Angie gitu. Oke, jadi ada beberapa tips yang diberikan Papa ya. Dan mungkin juga kita akan flashback juga ke masa-masa dulu. Kalau dulu kan kita tahu bahwa selain beauty standarnya berbeda gitu ya, terus sekarang juga zamannya sosmed. Iya. Kamu sempat nggak sih mendapatkan kritikan pedas gitu selama kompetisi atau bahkan sebelum kompetisi? Kalau komentar itu pasti ada karena kan Angie udah ada di
industri. Ya. Jadi ya pasti banyak orang berpendapat dengan Angie kan. Jadi ya tapi Angie kalau baca Angie sebenarnya jarang sih Kak, kayak ya udah Angie cuman baca-baca. Karena ya Angie tetap jadi diri Angie sendiri aja gitu. Oke, jadi tipsnya nggak perlu terlalu dibaca-baca Iya, kali nggak ya usah kalau terlalu. yang negatif ya. Iya. Oke, tapi selama ini nggak pernah ada yang sampai mempengaruhi kamu secara mental gitu ya? Enggak, enggak. Ini hebatnya Angie ya, tidak mau terlalu berlama-lama dengan komentar yang aneh-aneh, langsung di scroll ke atas aja ya Nggak usah kan? dibaca. Oke. Ini ada kumpulan kartu-kartu. Oke. Kita akan buka ya. Ini bukan ramalan ya, Oh, oke. tapi kita lihat dulu. Ini nama-nama kartunya rupa cinta. Rupa cinta. Ini saya keluarkan dulu. Oke. Angie boleh pilih satu dulu. Oke. Oh, 2. Ya satu dulu ya, satu-satu ya. Oke. Nanti Angie boleh bacakan. Silakan. Oke. Sorry. Oke. Langsung Sudah? dibaca? Boleh. Oke. Pernah berharap dia kembali tapi diam-diam takut kalau dia benar-benar datang. Pernah kan dalam posisi seperti itu? Kayaknya enggak deh, karena umurnya aja masih kecil, jadi kayak enggak tahu. Ini kreatifnya juga ya. Enggak relate sama Angie tapi. Oke, tapi kayaknya relate sama lagu Lagu Angie. ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin udah no, jadi nggak usah ngarepin lagi Iya, ya. benar. Tuh ya. Yes. Oke, satu lagi ya. Oke. Sorry. Pernahkah kamu ngerasa jadi tokoh figuran di cerita cinta kalian sendiri? Kayaknya pernah deh. Kayaknya ini pernah. Kayaknya pernah deh. Boleh mungkin di spill sedikit. Bentar. Pernahkah kamu ngerasa jadi tokoh figuran di cerita cinta? Ini maksudnya Merasa gimana nggak sih? dianggap kayaknya ya. Iya, Pernah mungkin ya? gitu. Iya. Wah, saya yakin orang itu sudah menyesal ya melihat Angie yang sekarang ini Yes. menyanyikan seorang Angie gitu ya. Oke, lagi? Sekali lagi, Satu lagi. waduh, Oke. ini akan kita bongkar rahasianya semuanya ya. Mudah-mudahan papa mama nggak lihat bagiannya ini ya. Oke. Oh, kalau bisa mundur waktu, cinta siapa yang pengen kamu hindari? Nggak ada. Karena kayaknya kalau udah masa lalu, kayaknya udah deh, nggak usah dikembaliin lagi, relain aja lah. Nggak usah Oke. kembali lagi. Karena mungkin masa lalu yang buruk juga akan membuat kita seperti diri kita yang sekarang Iya, ya. benar. Oke, nah itu dulu ya. Nanti takut mama papanya Angie kayak, "Hah, ada apa ini cerita ini kok aku belum tahu?" gitu ya. Seru sekali Angie, benar-benar aku tuh terkesima sekali dengan personality kamu Thank yang you, selalu auranya Kak itu Intan. positif, kemudian juga suaranya tadi udah di-spill satu lirik langsung membuatku merinding. Jadi kita nih nggak sabar gitu ya untuk mendengar full version dari single terbaru kamu yaitu Merelakan ya, yang cocok didengarkan untuk ya semua kalangan ya, baik itu mungkin untuk pasangan atau mungkin sahabat, tapi ini kayaknya kata Angie pokoknya kalau udah bertepuk sebelah tangan bye aja ya. Yes. Oke, Angie, terima kasih banyak Thank you, sudah Kak Intan. mampir di iTalk. Yes. Semoga pasti singlenya ini diterima oleh masyarakat. Amin.